kembali ke tradisional ya. Ada pengobatan Tionghoa tradisional. Ya. Ini adalah dilakukan di Tiongkok sudah lama, 3.000 tahun yang lalu. Ya. Lengkap sekali. Ya. Jadi ada pengobatan pakai herbal, akupuntur, pijat, ya, duina, ya. Kemudian terapi makanan diet, ya, puasa, ya, dan juga exercise, Qigong, Tai Chi, ya, juga Feng Shui, ya, astrologi. Saya lihat ada Pak Mauro, itu masternya Feng Shui. Nanti suatu saat akan, ini seorang master juga, ya, mungkin nanti bisa juga diajak ngomong-ngomong di forum ini. Ya, semua itu namanya kedokteran timur, ya. Sehingga orang timur percaya bahwa proses tubuh manusia itu berhubungan dengan interaksi dengan lingkungan, ya. Harus adaptasi, harus harmoni, ya. Jadi kalau orang melawan lingkungan tidak bisa beradaptasi, dia akan sakit, ya. Itu paradigma dari pengobatan timur. Kemudian cara melihatnya juga beda, ya. Jadi kalau orang barat melihat manusia itu seperti apa adanya, ya, seperti fisiknya, ada kepalanya, ada jantungnya, ada ginjalnya, ya, ada hormon-hormonnya, ya. Tapi orang timur, ya, dia melihat manusia itu seperti alam, ya. Tubuh kita ini seperti alam, ada apinya, ada yang bajak, ya, ada gunungnya, ada apa, orang yang mengangkat langit, ya, lidah itu seperti orang mengangkat langit, ya. Nah, ini dipakai untuk analogi nanti, ya. Jadi cara menganalisa penyakit orang timur itu seperti tubuh manusia seperti alam, ya, itu Neijing Du namanya. Jadi ada beda antara barat dan timur, ya. Orang barat itu terstruktur, deduktif, ya, dia mikirnya top down. Orang timur itu induktif, ya, dari bawah ke atas, ya. Jadi penyakitnya dicari induknya itu apa, ya. Kemudian orang barat melihat kalau orang nggak sehat itu problemnya penyakit, ya. Orang timur ketidakseimbangan, ya, nggak seimbang. Kemudian orang barat itu cenderung merubah lingkungan, orang timur ini sabar, ya, jadi beradaptasi dengan lingkungan. Orang barat pengobatannya biasanya kuratif, timur preventif, ya. Orang barat sektoral, orang timur holistik, ya. Jadi kalau orang sakit jantung, dokter hanya melihat jantungnya aja, ya. Kalau orang timur kita lihat jantung itu apa? Jantung itu api, ya. Jadi kalau apinya lemah dikasih kayu, ya. Kalau kuat disiram air ginjal, ya. Jadi jangan heran yang sakit jantungnya yang diobati ginjalnya, ya. Jadi melihat seluruh tubuh manusia holistik, ya. Jadi bisa diobati dari segala macam, melihat sebagai keseluruhan. Kemudian orang barat itu cenderung membunuh, ya. Jadi operasi itu membunuh, kemoterapi membunuh, penyakitnya terbunuh, ya. Tapi organ-organ tubuh kita juga terganggu, terbunuh juga. Kalau orang timur regenerasi, ya. Jadi diberi obat atau latihan exercise, ya, sehingga tubuh bisa memperbaiki diri sendiri, ya. Tapi dunia modern sekarang duanya dijadikan satu, ya. Jadi ada integratif medicine, ya. Jadi pengobatan baru, klinik-klinik Mayo Klinik misalnya di Amerika, ya, itu mengobati orang dengan 2 cara, ya. Klinik-klinik modern bukan hanya dari barat saja, bukan dari timur saja, digabungkan integratif medicine. Nah, ini cara bagaimana orang panjang umur, ya. Ada majalah Time katakan ada orang namanya Li Jingyan, umurnya 256 tahun, ya. Dia ahli Pak Kwacang. Itu ada Pak Agustinus, ya. Pak Agustinus dari Jakarta, itu gurunya Pak Kwacang. Nanti kapan-kapan kita bagaimana latihan Pak Kwacang untuk kesehatan bisa juga, ya. Dia belajar dari China langsung, ya, dari Beijing sana dengan grandmasternya langsung, ya. Jadi teman-teman kita banyak yang hebat-hebat. Ya, bagaimana orang memelihara kesehatan, ya? Caranya adalah membuat jantungnya itu kalem, ya, rileks. Rileksnya seperti apa, ya? Kalau duduk seperti kura-kura, ya. Jadi kura-kura itu kalau duduk nggak ngantuk, tapi dia
tenang ya, tapi dia memperhatikan kelilingnya. Ya. Jalan seperti merpati. Ya, jadi kalau jalan itu udah cepat. Ya, orang yang klelet, ya, jalannya toleh-toleh itu alamat tanda-tanda nggak sehat. Ya, jadi cepat. Tidur seperti anjing. Ya, anjing itu kalau tidur diganggu, dia hanya mulet aja. Ya, kemudian tidur lagi. Ya, jadi kalau tidur benar-benar tidur, udah nggak usah mikir apa-apa. Ya, itu katanya resep panjang umur. Kemudian bedanya lagi ya, jadi orang Barat itu lihat tubuh ini ada beberapa sistem, ya, ada sistem muskular, ya, daging, otot segala macam, rangka, ya, torso, bagian-bagian tubuh, sistem pencernaan, ya, peredaran darah, pernafasan, ya, perkencingan, ya, kemudian alat-alat reproduksi, saraf, ya, hormon, panca indera, mungkin lain-lain, sintaks. Banyak dokter di sini ya, mungkin tahu lebih banyak. Tapi orang Timur ya, dia fokusnya pada chi, ya, chi energi, ya. Nah, ini rahasianya di sini ya. Nanti kita lihat chi ini apa. Jadi chi itu karakternya seperti ini, ya. Ini adalah udara, ya. Jadi nafas udara, ya. Ini adalah mi, ya. Mi itu makanan, ya. Jadi chi ini adalah tenaga campuran dari udara itu langit, ya, dan makanan dari bumi, ya. Orang Tionghoa itu tulisannya ini seperti gambar, ya. Jadi chi itu adalah energi kehidupan, ya. Jadi manusia, semua yang hidup itu ada chi-nya, ya. Manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, ya. Tapi kalau besi misalnya nggak ada, ya. Jadi barangnya mati, mobil itu nggak ada chi-nya, ya. Nggak ada perananya, itu makhluk mati. Kalau makhluk hidup ada chi-nya, ya. Jadi manusia ada chi-nya karena makhluk hidup, ya. Chi ini harus selaras beradaptasi dengan chi langit dan bumi, ya. Chi dalam tubuh manusia itu macam-macam. Ada chi genetika, ya, jadi pembawaan orang tua, gen kita, ya. Chi yang dihasilkan dari makanan, ya, dari udara, dari penyakit itu juga chi, ya. Kemudian sistem kekebalan defensif itu chi juga, ya. Gerakan darah chi, ya, menggerakkan ada untuk organ-organ internal, ya. Jadi chi itu ada tenaga kehidupan. Nah, pengobatan tradisional Tionghoa ini sudah umurnya sudah lama, ya, sehingga luas sekali, komprehensif sekali, ya. Jadi ada teorinya yang sangat kuat, ya. Kalau nggak tahu teorinya nggak bisa mengobati, ya. Kemudian ada cara-cara pengobatan kuratif, ya. Jadi sakit diobati, misalnya herbal, akupuntur, moksa, ya. Pijat itu kuratif. Tapi ada preventif, ya. Ini latihan-latihan qigong, tai chi, meditasi itu preventif, ya. Teorinya macam-macam, ya. Ada yin yang, wusing, ada pakwa, segala macam. Ya, seperti filosofi Tionghoa. Nah, ya, ini juga teori, ya. Jadi anatomi manusia, ya. Jadi manusia itu punya 3 macam harta chi, ya. Ada 3 bagian, namanya jing, ji, dan sen, ya. Jing itu fisik, ji itu tenaga, sen itu semangat, ya. Jadi analoginya seperti lilin. Lilin itu ada batangnya, ya, fisiknya. Anak muda itu jingnya kuat, ya. Jadi batangnya masih panjang, ya, masih kuat. Tapi kalau nggak menyala, ya, dia nggak bekerja, percuma, sia-sia. Ya, lilinnya percuma. Nah, apinya ini ada ji-nya, tenaganya, ya. Tapi ji ini ada sinarnya, ya, semangatnya. Semangat itu sen, ya. Jadi ada manusia ada jing, ji, sen, ya. Ada, jadi jingnya ini di tandien namanya, ya, di tandien bawah, ji-nya ini di tengah, kemudian sen-nya ini di atas, ya. Ini kita bisa analogikan juga dengan orang Barat, ya. Orang Barat ada, ya, physical quotient, emotional quotient,
ya, intelektual quotient, emotional quotient, dan spiritual quotient. Ya. Physical quotient ini qingnya, ya, emosional dan intelektual quotient ini adalah qi-nya. Ya, jadi diperlukan untuk bekerja. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita menyelesaikan matematik, misalnya itu IQ. Bagaimana kita bermasyarakat, itu adalah EQ. Ya. Tapi kita juga dikaruniai spiritual, ya, spiritual quotient. Ya. Jadi kalau mau utuh harus punya semua. Ya. Bukan banyak pintar cari duit aja, ya, tapi juga memikirkan bagaimana rohaninya. Ya. Justru yang tertinggi rohani. Ya. Latihan semua ini adalah untuk sennya supaya kuat. Ya. Jadi orang tua itu qingnya tambah sedikit, ya. Jadi fisiknya nggak kuat, ya, apinya ya mungkin ya redup ya, atau tetap aja ya karena masih sering kerja ya. Tapi yang penting itu sennya, ya, sennya ini harus kuat, ya. Jadi orang tua biarpun fisiknya pakai tongkat, ya, tapi kalau dia ngomongnya bersemangat, memberi semangat lingkungannya, berarti sennya kuat. Ya, latihan Qigong Tai Chi itu supaya terutama sennya kuat, ya. Nanti supaya panjang umur segala macam, ya. Itulah qi, energi vital untuk semua makhluk hidup. Nah, ini teori lagi ya, jadi banyak teorinya, ya. Jadi ada namanya cosmic trinity, tiga kosmik, ya. Jadi ada unsur langit, unsur bumi, dan unsur manusia. Semuanya harus ada, ya. Jadi peruntungan manusia, ya, nanti Pak Mauruni bisa ngomong banyak soal ini, ya, itu tergantung dari 3 unsur, langit, bumi, dan manusia. Ya. Jadi analoginya seperti ini, ya, ada pesawat terbang, ada pilotnya, ya. Dian cai, ya, atau unsur langit itu cuaca, ya. Cuacanya bagus, ya. Kemudian T-nya, Earth-nya itu pesawatnya, ya, mesinnya bagus, ya, bodinya kuat, itu unsur tanah, ya. Ren-nya ini pilotnya, ya. Jadi bisa cuacanya jelek, mesinnya mati, ya, rusak, ya. Tapi pilotnya pinter, ya, sehingga dia bisa landing dengan selamat, ya. Wah, itu, ya. Jadi unsur manusia ini paling penting, ya. Jadi manusia ini bisa merubah langit dan bumi kalau mau, ya. Jadi kuat sekali, ya, biarpun cuacanya jelek, ya, tapi kalau pilotnya pinter dia bisa selamat, ya. Unsur manusia penting, usaha manusia sangat penting, sehingga dikaitkan dengan kesehatan kita harus juga perhatikan 3 in 1, ya. Sehat ini harus diannya sehat, dian tiren, ya, langit bumi manusia, ya. Langitnya ini pola hidup, ya. Jadi kalau mau sehat ya tidurnya jangan malam-malam, ya. Malam itu kan waktunya tidur, mataharinya sudah tidur, ya, maksudnya tidur, ya. Jadi istirahat cukup itu memperhatikan diet, ya, diet. Kemudian makanan juga jangan makanan junk food, ya, jangan makanan yang berlemak, ya, harus makanan sehat, itu unsur bumi, ya. Unsur manusianya usaha kita sendiri, ya, bukan obat-obatan, tapi dari diri kita sendiri, ya. Nah, terutama karena latihan, karena olah diri, karena exercise, ya. Kalau tiga-tiganya dilakukan pasti sehat, ya. Tapi sehat itu belum tentu panjang umur, ya. Inginnya panjang umur, ya. Tapi sehat tiba-tiba kecelakaan, ya mati, ya. Jadi kalau mati itu urusannya Tuhan, ya. Tapi kalau sehat itu tanggung jawabnya masing-masing manusia.